Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mengatasi tantangan di Indonesia terkait korupsi, penipuan, hingga keserakahan. Hal ini disampaikan saat acara peringatan Natal Nasional 2024 di GBK, Jakarta pada Sabtu lalu. Prabowo meminta masyarakat untuk realistis melihat keadaan. Ia menegaskan bahwa Presiden tidak memiliki tongkat Nabi Musa ataupun tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita juga realistis. Ya, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat semacam tongkat Nabi Musa, tidak punya. Tidak punya tongkat Nabi Sulaiman, tidak punya. Tapi percayalah, kalau kita beritikat baik, kalau kita bertekad untuk berbuat baik, kita yakin kita akan berhasil. Kita yakin Yang Maha Kuasa bersama kita. Prabowo menjelaskan bahwa niat baik pemerintahannya tentu akan membuahkan hasil, sebab niat yang baik akan dibantu oleh tangan Tuhan. Lantas, apa maksud Presiden Prabowo Subianto soal tidak punya tongkat Nabi Musa dan Sulaiman? Bagaimana strategi Presiden Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan bangsa secepatnya? Ya, begitulah seorang Presiden Prabowo jika berpidato ya. Kita ingat betul bahwa pidato perdana seorang Presiden Prabowo pada saat usai dilantik gitu ya, dengan membarangnya mengungkapkan siap memimpin Indonesia dengan semangat utama adalah fokusnya kesejahteraan masyarakat. Langsung oke gas, tancap gas gitu ya. Langsung masyarakat berpikir kapan gebrakan-gebrakan baru akan dibuat oleh seorang Presiden Prabowo. 2 bulan menjabat, kemarin seperti Anda saksikan tadi dalam pidatonya, masyarakat diminta sabar dulu katanya. Baru 2 bulan menjabat, seorang presiden tak punya tongkat Nabi Sulaiman dan juga Nabi Musa. Pertanyaan besarnya, apa sebenarnya makna yang kemudian disampaikan oleh seorang Presiden Prabowo dalam pidatonya? Mengapa masyarakat diminta untuk sabar dulu dan melihat realitas sampai kapan? Nah, kita akan coba jawab hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama dengan kami ada Kang Ujang Komarudin. Ini harus pelan-pelan dibaca jabatannya sekarang ya. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Aya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pula bersama kami ada Pak Arya Nugroho, ini pakar kebijakan publik Universitas Indonesia sekaligus juga Ketua MAKPI, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia. Selamat malam Pak Rian. Malam Mbak Aya. Hadir juga kemarin dalam pidato kemarin ya, Ya, pas pada betul. saat perayaan Natal ya. Ya, Wah, betul. ini kita tanya-tanya langsung nanti ya. Dan juga hadir pula bersama kami ada Prof. Ibnu Hamad, pakar komunikasi politik dari UI. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Aya. Malam. Ya. Selamat malam. Oke, saya mau ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, kalau melihat pidato seorang Presiden Prabowo yang tadi kita simak bersama gitu ya, mengapa kemudian disebutkan Presiden tidak punya tongkat Nabi Musa dan Nabi Sulaiman? Ini maknanya apa? Jangan sampai kemudian dibaca oleh publik dengan makna ganda ya. Ya, ini kan ucapan atau pernyataan yang sesungguhnya ya metaforis, artinya perumpamaan. Bahwa sesungguhnya dalam konteks membuat kebijakan yang strategis, melaksanakan secara komprehensif, lalu juga butuh waktu. Artinya tidak bisa dilakukan secara instan. Beda dengan katakanlah nabi-nabi yang punya mujizat. Nabi Musa punya tongkat. Nabi Sulaiman itu bisa berdialog dengan tumbuhan dan dengan binatang. Oleh karena itu saya melihat dan memahami apa yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah bagian upaya bahwa sesungguhnya Pak Presiden manusia biasa yang ketika misalkan didorong-dorong gitu oleh rakyat untuk bekerja cepat dan lain sebagainya, ya tunggu waktu, ada kesempatan, ada waktunya yang memang sudah didesain secara baik ya, bahwa tahun pertama Pak Presiden sudah akan melakukan strategi-strategi yang sudah disampaikan juga oleh beliau, lalu tahun kedua sini sudah jalan gitu loh, tinggal bagaimana dalam kesempatan Pak Presiden beliau mengatakan kasih waktu 6 bulan gitu. Jadi 6 bulan cukup untuk melakukan konsolidasi dulu, bagaimana menata hubungan misalkan dengan luar negeri dulu, menata di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga apa yang disampaikan oleh beliau betul-betul nanti terlihat capaian program-program yang kita lihat 8-17-8. 8 itu ada Astacita, 17 itu ada program prioritas, ada 8 lagi ada PHTC. Oleh karena itu ini yang sedang kami dorong ya, memastikan bahwa ke depan program-program Prabowo itu bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dan Pak Prabowo mengatakan juga bahwa tidak
berniat untuk mempersulit masyarakat, artinya ada kesungguhan, komitmen, keikhlasan Pak Presiden untuk bisa merealisasikan janji-janji kampanye begitu, dan butuh waktu itu, tidak instan begitu, Nah tidak itu dia, seperti kita nabi-nabi. tahu betul kan komitmen seorang Presiden Prabowo kan betul-betul nasionalismenya tinggi untuk rakyat gitu ya. Tapi mengapa kini masyarakat harus bersabar terlebih dahulu melihat berbagai mimpi masyarakat, berbagai gebrakan-gebrakan yang akan dihadirkan oleh seorang Presiden Prabowo dengan kabinet yang begitu besar, banyak membantu Presiden di sana? Ya, banyak yang sudah diperbuat. Bagaimana upah minimum provinsi naik 6,5%, ya tunjangan profesi guru juga naik. Ya, lalu juga bagaimana saat ini sedang dirancang skema, sudah diuji coba dan akan direalisasikan 6 Januari makan bergizi gratis. Lalu juga bagaimana anggaran desa 71 triliun juga akan dieksekusi di 2025. Banyak program misalkan soal irigasi, soal bendungan, soal juga memperbaiki merenovasi sekolah, lalu juga bagaimana akan membiasiswakan mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Banyak nih program-program yang sudah dirancang dalam program prioritas Pak Presiden yang memang ini butuh waktu gitu loh. Butuh waktu yang tidak instan, ada saatnya, ada waktunya, karena bagaimanapun ketika program itu ada perencanaannya gitu, ada prosesnya dan ada evaluasinya, dan ini kita bisa nilai bersama-sama ketika Pak Presiden mengatakan ya tunggu 6 bulan begitu, sehingga semua yang dinilai oleh publik betul-betul objektif. Dan Pak Presiden betul-betul memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Begitu Mbak Aya. Ya, kalau kita ingat ya slogan kampanye Prabowo Gibran pada saat itu kan oke gas gitu ya Prof Ibnu ya. Waktu 6 bulan ideal tidak untuk melihat kinerja Presiden baru? Yang menarik bukan soal waktunya, ini pernyataan beliau nggak punya tongkat. Menurut saya sih punya. Mbak Aya perhatikan, apa rata-rata tongkat? Lurus. Nggak ada tongkat yang bengkok. Lurus. Kelurusan. Jadi Pak Prabowo udah punya tongkat sebetulnya, tapi tidak dalam bentuk fisik seperti yang digambarkan dalam cerita Nabi Musa punya tongkat dari sesuatu benda. Tapi Pak Prabowo tongkatnya apa? Undang-undang. Di pasal 4 ayat 1 disebut Presiden bekerja dengan Undang-Undang Dasar 45, itu tongkat itu. Jadi dengan tegak lurus memakai tongkat Undang-Undang Dasar 45, sudah Pak Prabowo juga udah punya tongkat sebetulnya. Oke gas, tancap gas Pak Prabowo gitu ya. Bisa. Jadi kalau beliau mengatakan saya itu begini, itu sebuah kerendahan hati ya. Tidak power kayak zaman dahulu para nabi gitu. Tapi dalam konteks modern ya namanya presiden, pemimpin tertinggi di sebuah negara, ya tongkatnya ya undang-undang. Dalam ini undang-undang dasar, karena tugas presiden adalah melaksanakan undang dasar 1945. Wah, gitu ini banget gitu loh, powerful lah. Powerful harusnya ya, tapi kalau dilihat dari segi komunikasi politik seorang Prabowo Subianto dalam pidatonya tersebut, apa yang bisa dimaknai? Apakah kemudian itu bentuk pesimistis terhadap kabinetnya? Ini atau kan seperti apa? dalam konteks Natal ya, kan itu ada aura spiritualitas gitu. Beliau sedang menunjukkan sebuah keadaban bahwa saya ini bukan nabi, tapi kalau kita kerja bersama-sama bisa kok begitu. Kan itu sebuah disebutnya proximity sosial dibangun di situ, kedekatan dengan umat yang hadir saat itu dan tentu dengan audien yang meliputnya kan. Itu lebih dari itu ininya, maknanya gitu menurut saya ya. Dari komunikasi politiknya menunjukkan bahwa beliau itu dekatlah dengan masyarakat, paham dengan apa tuh namanya, psikologi ada di masyarakat, keinginan besar. Tapi tunggu ya, saya ini kan bukan seperti Nabi Musa atau Nabi Sulaiman punya tongkat, tapi bagi saya sih udah punya tongkat sekali lagi. Sudah punya tongkat, dan itu sudah tepat kalau dilihat dari kacamata komunikasi politik. Pernyataan itu ya tepat, saya kira iya. Ya itu sudah menunjukkan bahwa beliau komit dari segi komunikasi politik ya, komit untuk bekerja untuk rakyat ya. Tapi tidak seperti nabi-nabi ya yang dengan mukjizat, tapi dengan sebuah sistem ya. Dalam hal ini sekali lagi basisnya Undang-Undang Dasar 45 begitu. Ya, Presiden juga manusia biasa seperti itu tadi ya. Pak Rian, kalau Anda melihat sebenarnya seperti apa catatan dalam pidato Presiden kemarin? Ya. Ada hal yang berbeda? Saya hadir di situ. Dan saya melihat dari awal sampai akhir pidatonya, satu yang pertama kali adalah jenius.
Bayangkan tulisan dari Pak Ujang kan nggak Dan dipakai. kawan-kawan, dan kawan-kawan. Apa yang kita namakan adalah beliau itu hadir dengan bukan hanya tahun nuansa Christmas, Natal, tetapi beliau tahu apa yang dikomunikasikan. Saya sepakat dengan beliau tadi, Prof. Idam, bahwa yang namanya presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan, itu sakti gitu. Dia bisa berbuat apa saja, kecuali nggak dihormati, nggak bisa dia. Tetapi yang ketiga adalah kerendahan hatian. Ingat loh, beliau mengatakan ini bahwa saya nggak punya magical touch gitu ya. Tapi yang keempat, yang paling penting adalah sebenarnya pidato itu diarahkan kepada siapa? Menteri-menterinya. Gitu ya. Menterinya dikatakan, kita nggak punya keajaiban loh ya. Untuk itu kita mesti kerja keras. Kerja keras dan kerja benar ya. Pada waktu itu, yang saya tangkap adalah Pak Prabowo ini sebenarnya memberikan arahan kepada menterinya di depan publik. Itu kerja keras loh. Artinya kalau buat kebijakan yang benar, yang mikir dan yang mendengarkan. Contoh ya, udah aku sampaikan bahwa ada kenaikan UMR 6,5%. Tapi banyak hal yang kita pertimbangkan ke depan. Misalnya tahun 2024 ini ya, sepanjang tahun kita punya pengangguran 80.000 nambahnya. Ke depan ada 60 perusahaan akan terkendala. Kita punya pertumbuhan permintaan publik itu di bawah 5%. Itu artinya betul-betul masyarakat itu dalam kondisi yang tidak cukup. Sehingga dengan demikian kebijakan yang keluarkan, misalnya kebijakan moneter, pajak, harus menghitung sektor realnya. Pak Prabowo mau bilang itu, there is no miracle among us. Jadi kerja keras gitu. Menarik Pak Rian, artinya apakah kemudian Anda ingin menyampaikan Pak Prabowo meyakini bahwa banyak juga nih kinerja dari para menterinya yang gak pakai mikir nih kayaknya nih ya gitu. Begini, mungkin berpikir tapi kurang kencang gitu loh. Nah ini perlu kena gini, kalau dikatakan apakah berarti kabinet kita tidak lebih baik ketimbang kabinetnya katakanlah Pak SBY atau Pak Harto atau Pak Jokowi. Enggak, tetapi tantangan kita jauh lebih berat. Berat banget loh, coba. Tahun depan ini ya, di bawah Trump itu pasti melakukan kebijakan proteksionis. Kita akan susah dagang dengan mereka. Dan itu makin susah semuanya. Dan dengan demikian, kalau dulu kita boleh berpikir levelnya 80 gitu, sekarang nggak bisa lagi, naik lagi. Dan yang penting adalah bagaimana setiap kebijakan, setiap lini itu get connected. Ingat loh, kebijakan sekarang itu masih sektoral. Kenapa? Setiap menteri masih, gue punya sektor gitu. Harus get connected. Nah ini tugas Pak Ujang nanti, bagaimana mengkoneksikannya. Kalau nggak get connected, maka pidato Pak Prabowo jadi sia-sia. Kerja keras dong gitu. Dan kerja keras dan kerja cerdas gitu. Ya tugasnya Kang Ujang kayaknya cukup berat dan cukup banyak. Nanti kita tanya bagaimana kemudian strategi yang dibentuk agar para menteri di kabinet Merah Putri Prabowo Subianto ini juga bisa saling connected itu tadi ya, dan juga bisa menyeimbangkan stamina kinerja dari seorang Prabowo Subianto. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.